Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyebab utama kebakaran Lapas Tangerang dan pemeriksaan saksi kebakaran Lapas, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Yusuf Fajar dari Lapas Tangerang, Banten, dan juga reporter Widya Anggita dan juru kamera Jeff Anderson dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Kita ke rekan Nadia Hutagalung terlebih dahulu. Iya, Nadia, terkait dengan kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Apakah sudah diketahui penyebab utama dari kebakaran tersebut, Nadia? Rolando dan juga pemirsa, terkait dengan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang, Banten dan menyebabkan sebanyak 44 warga binaan meninggal dunia, sampai saat ini memang terus didalami dan juga terus ditelusuri lebih lanjut. Adapun hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa olah TKP akan kembali dilakukan dan juga sebanyak 13 orang diperiksa sebagai saksi. Adapun mereka merupakan warga binaan yang tidak terdampak dari kebakaran kemarin, juga sebagian merupakan petugas yang berada di lokasi saat kebakaran terjadi. Sementara memang untuk dugaan sementara seperti yang sudah disampaikan juga oleh Menkumham Yasona Halauli, bahwasanya ini juga terkait dengan instalasi listrik, di mana di lapas ini tidak dilakukan perbaikan instalasi listrik sudah sejak tahun 1972, sehingga sudah sekitar 42 tahun tidak dilakukan perbaikan instalasi listrik, maksud kami, di lokasi yaitu di Lapas Tangerang, Banten ini. Dan begitu juga disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Fadil Imron sebelumnya, bahwa kejadian ini untuk dugaan sementara adalah terkait dengan persoalan listrik arus pendek. Belum lagi juga diungkapkan terkait dengan overcapacity ataupun kelebihan kapasitas, di mana di lokasi atau di blok tempat kejadian terbakar, yaitu adalah di C2, ini dihuni sebanyak 122 warga binaan di sebanyak sekitar 19 sel. Sementara seharusnya sel tersebut ini hanya mampu dihuni oleh sebanyak 38 orang saja. Secara keseluruhan sel ini juga menampung atau dihuni sebanyak 2027 warga binaan yang seharusnya hanya mampu untuk dihuni sebanyak 600 orang saja, sehingga untuk kelebihan kapasitas ini mencapai di atas 200%. Pagi hari tadi, Rolando dan juga pemirsa, juga Ketua Komnas HAM yaitu Ahmad Taufik Damanik mengunjungi tempat ini dan juga melakukan pemantauan lebih lanjut. Tadi ia mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, hal ini untuk melakukan penelusuran atau investigasi lebih lanjut untuk menuntaskan kasus ini dengan secara transparan dan mengetahui sebenarnya seperti apa SOP kedaruratan yang dilakukan oleh pihak lapas ketika dalam keadaan darurat. Terkait dengan kelebihan kapasitas, tadi Ahmad Taufik juga menyampaikan bahwa sebenarnya sebelumnya pihaknya telah melakukan menandatangani MOU begitu dengan pihak Kemenkumham terkait untuk pembenahan lapas-lapas yang ada di Indonesia terkait dengan kelebihan kapasitas. Adapun seharusnya bahwa dilakukan pendekatan lain begitu terhadap warga binaan selain dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Hal itu dikatakan tentunya agar tidak lagi terjadi masalah kelebihan kapasitas ataupun juga lemahnya manajemen lapas yang ada di Indonesia. Rolando dan juga pemirsa, berikut adalah pernyataan ataupun juga tadi wawancara kami dengan Ketua Komnas HAM yaitu Ahmad Taufik Damanik. Investigasi yang lebih mendalam, ya tentu kita sudah kontak juga dengan Kapolda untuk benar-benar melakukan satu penyelidikan yang serius, mendalam, ya, untuk mencari penyebab kenapa ini terjadi misalnya. Untuk sementara dikatakan bahwa ada korsleting listrik, tapi kepolisian kami minta untuk melakukan satu penyidikan yang lebih mendalam, lebih objektif dan transparan, sehingga semua kita, masyarakat Indonesia ini tahu apa sebetulnya yang terjadi. Selama ini sebetulnya kita sudah pernah, tadi saya katakan ada MOU ya, Komnas HAM dengan Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan HAM ya. Salah satu tujuan dari MOU itu adalah untuk pembenahan sistem lapas di seluruh Indonesia ya. Masalah yang paling besar memang soal bagaimana mengatasi. Tadi wawancara kami dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik. Rolando, sementara kembali ke Anda di studio. Ya baik, lalu selanjutnya terkait dengan Posko Crisis Center di sana. Apa informasi yang Anda dapatkan, Nadia? Rolando, terkait dengan krisis center, menurut informasi kami dapatkan dari Kepala Lapas Tangerang, Banten, bahwa hari ini pihaknya membentuk satu krisis center yang ditujukan khusus bagi warga binaan yang terdampak, di mana mereka diberikan bantuan baik berupa pakaian ataupun perlengkapan mandi atau lainnya yang hilang akibat dari kebakaran
yang terjadi kemarin. Selain itu, dikatakan juga mereka akan diberikan pendampingan khusus secara psikologis. Adapun jika kami bisa menggambarkan atau menginformasikan situasi saat ini di Lapas Tangerang, Banten, bahwa penjagaan ini dilakukan baik di lokasi dalam ataupun juga di luar dari lapas. Di luar kami melihat ada mobil Brimob begitu yang diparkirkan juga, dan secara keseluruhan memang kondisi di sini sudah lebih kondusif ataupun juga lebih lengang dibandingkan dari kondisi kemarin. Di mana memang saat ini untuk seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun juga yang luka-luka sudah diamankan di rumah sakit. Sementara itu untuk update saat ini jumlah korban ataupun warga binaan yang meninggal dunia bertambah menjadi 44 orang, di mana ini mereka akan terus diidentifikasi lebih lanjut, dilakukan pengecekan tes DNA, di mana saat ini keluarga mereka juga masih menunggu terkait hasil ataupun juga informasi lebih lanjut. Sementara untuk korban luka-luka, saat ini yang luka berat adalah sebanyak 7 orang yang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Sementara untuk korban luka ringan yang kemarin sempat berjumlah 71, saat ini sisanya sebanyak 5 orang yang masih dirawat di poliklinik yang ada di Lapas Tangerang, Banten ini. Sementara sisanya ini sudah dipindahkan ke blok ataupun juga ruang tahanan lain yang tidak terdampak dari kebakaran kemarin. Rolando, berikut adalah wawancara kami dengan Kepala Lapas Tangerang, Banten, yaitu Victor Teguh Prihatoro. Petugas jaga, ya, petugas jaga. Kemudian yang lainnya warga binaan yang pada saat kejadian mereka berada di tempat bertugas. Kemudian warga binaan itu yang berada di luar lingkungan kejadian kebakaran. Dan kondisinya sampai tadi malam semua telah diperiksa di Polres, dan ada komandan jaga dan 1 orang yang bertugas di blok akan diperiksa oleh tim dari Polda. Kita lihat di depan ada crisis center, ya, di sebelah kiri bangunan ini. Kemudian hari ini kita membuka crisis center bagi warga binaan. Bisa dibayangkan 122 orang di dalam kamar hunian itu, dan rekan-rekannya meninggal 41, yang lain luka-luka. Mereka juga butuh penguatan. Itu tadi wawancara kami dengan Kepala Lapas Tangerang, Banten, Rolando. Baik, terima kasih Nadia. Kita berharap justru para napi lain yang menjadi korban juga bisa segera pulih, dan kita juga berharap bisa ditemukan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari.